Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetap semangat! Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi teman-teman semuanya, tetap semangat dalam belajar ya. Semoga Allah mengabulkan semua doa teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas kunci jawaban soal PPPK 2021 Seni Budaya Bab Seni Rupa bagian 1. Yang soal latihannya bisa dilihat dan dikerjakan terlebih dahulu di link deskripsi di bawah. Ataupun juga teman-teman bisa di-pause dan menjawab terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke videonya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Pengertian seni rupa sebagai suatu karya seni atau artefak atau benda buatan manusia yang mengandung nilai-nilai yang dapat diapresiasi dapat dijumpai pada A. Keindahan panorama pegunungan Dieng yang tersaji secara realistik dengan warna-warna natural dan sapuan kuas yang halus. B. Kegiatan menikmati keindahan panorama pegunungan Dieng. C. Keindahan panorama pegunungan Dieng pada saat matahari terbit. D. Penghayatan terhadap keindahan panorama pegunungan Dieng. E. Keindahan panorama pegunungan yang terlihat dari teras hotel. Kira-kira mana ini yang jawaban yang benar? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Keindahan panorama pegunungan Dieng yang tersaji secara realistik dengan warna-warna natural dan sapuan kuas yang halus. Kenapa ini bisa pilihannya A? Karena di pilihan A ini ada kata kunci sapuan kuas yang halus. Berarti dalam bentuk lukisan. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah seni rupa sebagai suatu karya seni atau artefak yang mengandung nilai-nilai yang dapat diapresiasi. Nah, karena ini buatan manusia, berarti ini terwujud di dalam sebuah lukisan. Jadi jawabannya adalah A. B, C, D, E salah karena itu seseorang mengamati keindahannya langsung dengan mata kepala sendiri. Sudah jelas ya? Lanjut ke soal nomor 2. Putri senang menggunakan warna-warna cerah dengan objek yang rinci dalam melukis, sedang Bayu lebih menyukai warna-warna yang gelap dengan objek yang deformatif. Dalam lukisan mereka terlihat titik-titik yang merupakan ciri khas ekspresi mereka. A. Keabadian. B. Gaya. C. Empati. D. Keindahan. E. Intuisi. Mana ini kira-kira yang benar? Deformatif yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk-bentuk baru. Bayu itu melukis dengan objek deformatif, kalau Putri dengan objek yang rinci dan warna-warna yang cerah. Jawabannya adalah B. Gaya. Kenapa bisa gaya? Kita bahas terlebih dahulu yang keabadian. Keabadian seni yang bisa hidup sepanjang masa. Contohnya, lagu-lagu yang sampai saat ini masih digemari oleh berbagai kalangan dari berbagai macam tingkat usia. Jadi karya seni yang sifatnya keabadian itu bisa dinikmati di semua umur dan di semua kalangan dari usia terdahulu sampai sekarang itu bisa abadi sepanjang masa. Yang B, gaya, bentuk yang khas dari suatu karya. Nah, tadi si Bayu ini bentuknya deformatif, sedangkan Putri dengan objek yang rinci dengan menggunakan warna-warna cerah, sedangkan Bayu menggunakan warna-warna gelap. Itu termasuk ke dalam gaya yang berbentuk yang khas dari suatu karya. Yang C, empati, penilaian baik buruk berdasarkan pandangan. Yang keindahan, penilaian estetika atau keindahan sebuah karya. E. Intuisi, kemampuan memahami sesuatu dengan perkiraan atau feeling. Itu yang E. Jadi jawabannya adalah B. Gaya. Nomor 3. Karya seni rupa senantiasa menampilkan ide pokok atau tema yang terekspresikan secara tersirat atau tersurat. Tema dalam karya seni rupa dapat ditafsirkan dan dipahami melalui titik-titik dari karya tersebut. A. Gaya. B. Komposisi. C. Material. D. Judul. E. Teknik. Mana ini yang benar? Ya, jawabannya adalah D. Judul. Tadi sudah dijelaskan gaya. Gaya itu sebuah bentuk yang menciri khaskan sebuah karya yang dibuat. Kalau komposisi yaitu tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa.
Kalau material itu bahan-bahannya ya. Kalau teknik yaitu caranya. Lanjut ke nomor 4. Berdasarkan bentuk dan mediumnya, seni rupa dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam seni, yakni A. Seni murni dan seni rupa serta kriya. B. Seni terapan, seni murni, serta seni media baru. C. Seni rupa dan kriya serta desain. D. Seni rupa dan kriya serta desain. E. Seni media baru dan seni rupa serta desain. E. Seni lukis, seni kriya, dan desain. Mana ini kira-kira yang benar? Kalau seni murni itu seni yang hanya digunakan sebagai keindahan saja. Kalau seni terapan itu seni yang tidak hanya melihat keindahannya saja, tetapi juga melihat fungsinya. Kalau seni media baru itu media baru yang digunakan dalam karya seni. Jawabannya adalah ya benar, B. Seni terapan dan seni murni serta seni media baru. Nomor 5. Konsep pendidikan seni yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran bahwa kesenian tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan banyak aspek dalam kehidupan sosial dan budaya adalah konsep A. Multikultural, B. Multidimensional, C. Multidisiplin, D. Mimesis, E. Multitafsir. Mana yang benar? Ya, multikultural. Kalau multidimensional itu permasalahan lebih dari satu. Multidisiplin adalah cara pandang yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama. Mimesis adalah sebuah proses peniruan. Multitafsir sebagai kata yang mempunyai banyak pemaknaan. Jadi multikultural jawabannya adalah A. Nomor 6, amatilah lukisan berikut. Pernyataan yang tepat untuk lukisan di atas adalah A. Lukisan menampilkan gejolak perasaan yang kuat. B. Lukisan menampilkan keindahan objek natural. C. Lukisan merupakan bentuk-bentuk di alam. D. Lukisan menampilkan intuisi personal. E. Lukisan menampilkan hayalan. Mana ini jawabannya yang benar? Ya, A. Lukisan menampilkan gejolak perasaan yang kuat. Di sini kenapa tidak B dan C? Karena B dan C itu sebuah lukisan yang biasanya digambarkan. Kenapa di sini tidak B dan C? Karena B dan C itu menggambarkan sebuah lukisan yang natural, berbentuk alam. Itu bukan lukisan natural atau bukan lukisan bentuk-bentuk alam. Kalau lukisan intuisi personal itu menggunakan intuisi, jadi itu tidak termasuk intuisi. Yang kekhayalan, jadi khayalan kita di dalam otak kita dituangkan ke dalam sebuah lukisan, jadi bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah lukisan menampilkan gejolak perasaan yang kuat. Nomor 7, berikut ini berbagai aliran lukisan. Yang pertama realisme, 2 abstrak, 3 kubisme, 4 realis, 5 naturalisme, nomor 6 romantisme. Di antara berbagai jenis aliran lukisan tersebut di atas, mana yang termasuk gaya representatif? A. 135, B. 164, C. 145, D. 156, E. 345. Mana yang benar jawabannya? Mana ini yang benar? Ya, D. 1, 5, dan 6. Realisme, naturalisme, dan romantisme. Nah, apa sih yang dimaksud tentang gaya representatif? Gaya representatif adalah aliran seni rupa yang representasional atau mewakilkan dan menggambarkan objek nyata. Representatif sebagai perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi lukisan-lukisan ke-6 ini, aliran lukisan ke-6 ini yang termasuk ke dalam representatif adalah 156 karena dia menggambarkan sebuah lukisan yang nyata. Realisme itu nyata, naturalisme itu menggambarkan objek natural yang ada di alam. Yang ke-6 itu romantisme, keindahan romantis dituangkan ke dalam
sebuah karya seni rupa. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 5, dan 6. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. 1. Karya seni grafis yang memadukan unsur-unsur gambar dan kata-kata, huruf dan angka di atas kertas dengan berbagai ukuran. 2. Karya seni grafis yang memadukan unsur-unsur gambar dan kata-kata, huruf dan angka di atas kertas berukuran besar. 3. Gambar dilengkapi dengan kata-kata dan angka-angka. 4. Gambar untuk promosi produk dan lain-lain. 5. Karya menggambarkan suatu peristiwa. Terkait pernyataan di atas, pengertian gambar poster yang paling tepat dinyatakan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Mana kira-kira yang betul? Ya, benar sekali. A. 1. Karya seni grafis yang memadukan unsur-unsur gambar dan kata-kata, huruf dan angka di atas kertas dengan berbagai ukuran. Jadi, poster itu tidak hanya berukuran besar medianya, bisa menggunakan segala ukuran kertas. Bagi yang belum tahu poster, bentuk poster itu seperti ini. Nah, ini poster. Poster itu sebuah ajakan gitu. Ini adalah contoh poster. Lanjut ya, nomor 9. Amati gambar lukisan berikut. Ini adalah lukisan Affandi. Tema lukisan pada lukisan Affandi ini adalah A. Manusia dengan alam sekitarnya, B. Manusia dengan dirinya sendiri, C. Manusia dengan orang lain, D. Manusia dengan aktivitasnya, E. Manusia dengan emosinya. Mana jawaban yang benar? B. Manusia dengan dirinya sendiri, karena lukisan Affandi ini menggambarkan fotonya sendiri, menggambarkan mukanya dia sendiri. Jadi temanya itu manusia dengan dirinya sendiri. Jika temanya manusia dengan alam sekitar, yang digambarkan itu alam sekitar, alam, pemandangan alam. Kalau manusia dengan orang lain, misalnya Affandi melukis wajah temennya, itu namanya manusia dengan orang lain. Manusia dengan aktivitasnya, contoh manusia dengan aktivitasnya misalnya seorang petani menggambar seorang petani digambar dengan alat-alatnya dia, alat-alat pekerjaannya dia, misalnya alat Pak Petani digambar dengan pacul, digunakan dengan arit. Nah, seperti itu. Manusia dan aktivitasnya. Kalau manusia dengan emosinya, itu emosi di dalam jiwanya digambarkan ke dalam sebuah lukisan. Nomor 10, cermati pernyataan berikut ini. 1. Menentukan teknik berkarya. 2. Menyempurnakan lukisan. 3. Memunculkan gagasan. 4. Mewarnai lukisan. 5. Membuat sketsa. Urutan prosedur berkarya seni lukis yang benar adalah, ini prosedur dalam melukis. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 2, 1, 3, 4, 5, C, 3, 5, 1, 4, 2, D, 3, 1, 4, 5, 2, E, 4, 2, 1, 3, 5. Kira-kira mana jawaban yang benar? Yang pertama jelas memunculkan gagasan dulu. Nomor 3 dulu. Setelah itu nomor 5 membuat sketsa kasarnya. Setelah nomor 5 tentunya nomor 1 menentukan teknik berkarya. Nanti teknik berkaryanya menggunakan apa. Terus yang keempat mewarnai lukisan. Yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan, finishing. Jadi jawabannya benar adalah ya benar, nomor C, pilihan ganda C. Itulah soal PPK Seni Budaya bagian seni rupa bagian 1. Tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.